bangun tidur ku terus ngompol, tidak lupa menggosok kon. Rokok korek. Seorang tukang sampah yang merupakan mantan pembunuh bayaran kini menjalani hidup di sebuah kota terpencil. Ia memilih menjalani kehidupan seperti ini untuk menebus perbuatannya di masa lalu. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Clean. Mungkin karena ia bertugas mengumpulkan sampah dari malam hingga subuh. Setiap harinya, Clean melewati jalanan kumuh dan rumah kosong yang sering terjadi tindak kriminal di sana. Banyak tindak kriminal kejahatan terjadi langsung di hadapannya. Namun, Clean memilih hidup damai. Orang-orang menganggap Clean sebagai orang yang suka membantu tetangganya. Ia sering mengurus anak tetangga yang sangat mirip dengan mendiang anaknya yang sudah lama meninggal. Setiap pagi, Clean juga menyiapkan bekal untuk anak itu. Setelah beres memberi bekal, Clean lanjut mencari penghasilan tambahan. Clean mengumpulkan rongsokan antik yang ia temui di TPA dan memodifikasinya supaya berfungsi kembali. Ia lalu menjualnya ke toko antik yang kebetulan pemiliknya merupakan teman baiknya. Toko antik itu bahkan menjual senjata api. Namun setiap kali ia melihat senjata yang dipajang, Clean teringat akan masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Ia tidak mau kembali ke masa-masa suram tersebut karena hanya menyisakan penyesalan. Malam pun datang dan ia ditugaskan untuk kerja lembur mengumpulkan sampah. Ketika Clean sampai di lokasi, ia melihat sekumpulan orang sedang mengerumuni truk muatan di depan sebuah resto seafood. Clean tahu kalau ada yang tidak beres dengan sekumpulan orang itu. Masa menurunkan muatan saja sampai dikawal orang bersenjata dan juga anjing penjaga. Pemilik resto seafood melihat ke arah Clean seperti sedang memperhatikan gerak-geriknya. Daripada dicurigai, ia lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa pulang lebih cepat. Sejak melihat pistol milik orang di resto seafood kemarin, Clean jadi sering mimpi buruk. Putrinya selalu hadir di mimpinya, dan itu membuat Clean gelisah. Kalau saja ia tidak menjadi pembunuh bayaran, mungkin putrinya masih hidup sampai sekarang. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi lontong. Ia hanya bisa menjalani hidup walaupun dihantui rasa penyesalan. Untuk mengobati sedikit perasaan bersalah itu, Clean melampiaskannya dengan memanjakan Dianda. Saat Clean menaruh sepeda di rumah anak itu, neneknya Dianda terlihat tidak suka akan kehadiran Clean. Si nenek sebenarnya tahu kalau Clean ini orang baik. Hanya saja si nenek tidak mau terus-menerus mendapat bantuan dari Clean. Makanya sekarang ia agak judes. Si nenek sedikit cerita kalau dulu tuh daerah ini banyak penghuninya. Namun setelah narkoboy meluas, anak-anak muda menjadi barbar dan kasus kriminal ikutan meningkat. Andaikan saja kota ini kembali seperti sedia kala, mungkin anak-anak muda bisa terselamatkan. Si nenek pun meminta tolong pada Clean supaya menyelamatkan kota ini dan mengembalikannya seperti dulu. Namun Clean tidak menggubrisnya. Sementara itu, di sisi lain kota, bos resto seafood yang kerap dipanggil Michael itu sedang gencar-gencarnya menurunkan stok dari truk muatan. Kali ini, ia melakukannya di siang hari karena takut orang-orang seperti Clean akan curiga jika menurunkan muatan di malam hari. Mau siang ataupun malam tetap saja, ini adalah kegiatan ilegal. Alasannya simpel sih, karena Michael adalah bandar narkoboy kelas gurame. Ia dengan cerdik menyusupkan puluhan kilo tepung maizena ke dalam badan ikan. Setelah transaksi beres, Michael tiba-tiba memukul si pengantar secara membabi buta. Anaknya Michael yang ada di sana hanya terdiam ketika Michael menyiksa orang di siang bolong. Sambil berlumuran darah, Michael lalu mengecam anaknya kalau ini adalah bayaran bagi mereka yang berani meremehkan dirinya. Lalu di malam hari, Michael kembali menceramahi anaknya agar kelak ia bisa menjadi bos gangster penerus dirinya. Namun omongannya ini sama sekali tak digubris. Merasa diremehkan, Michael pun naik pitam dan mencekik anaknya sendiri. Mereka pun saling adu bacot, sampai di mana anaknya Michael mengancam akan menusuknya. Tetapi bukannya takut, Michael yang tahu kalau anaknya ini adalah pengecut malah menantangnya balik. Kata-kata dari Michael ini tentu membuat mental sang anak semakin ciut. Setelah cekcok, akhirnya anaknya Michael kabur dari rumah sambil diikuti sumpah serapah dari ayahnya. Di tempat lain, ketika Clean datang mengumpulkan sampah di daerah Michael, ia melihat banyak tumpukan box berceceran darah. Clean takut dituduh yang tidak-tidak karena adanya box sampah ini. Sewaktu Clean menghancurkan sampah box itu, Michael menghampirinya dan mengajak Clean mengobrol. Namun ia punya firasat buruk dan langsung pergi dari tempat Michael.
Sejak bertemu Michael, Clint yang biasanya lempeng melihat tindak kriminal jadi merasa tidak tahan untuk menolong korban. Aksi heroiknya ini dihadiahi pukulan fatal yang hampir merenggut nyawa Clint. Seharusnya ia buang muka saja seperti biasanya dan tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Dengan begitu, ia tidak akan babak belur seperti ini. Clint pun pulang dan melihat Dianda sedang nongkrong dengan anak kulit gelap berandalan. Ia tidak mau Dianda terpengaruh pergaulan bebas. Akhirnya, Clint menyuruh Dianda pulang meskipun diancam oleh anak berandalan yang bersamanya. Setelah memastikan Dianda pulang, Clint pun lanjut untuk mengecat rumah-rumah yang terbengkalai dengan sukarela. Saat mengecat rumah itu, tidak sengaja ia melihat sekelebat bayangan anak kecil dari celah jendela. Clint yang penasaran mendobrak pintu rumah. Ia seperti diarahkan pada sebuah ruang yang tersimpan peti berisi kunci Inggris. Clint pun mengambil peti tersebut dan membawanya pulang. Saat melewati jalan pulang, ia melihat sepeda Dianda terparkir dan ada juga mobil yang terparkir di sebuah rumah. Rumahnya begitu ramai sampai terdengar keluar. Clint memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam rumah tersebut. Saat masuk ke dalam, ia melihat Dianda yang dalam pengaruh heroin sedang dikerumuni para berandalan. Clint yang pun langsung menghantam para berandalan itu dengan kunci Inggris yang ia bawa dari rumah kosong tadi. Salah satu berandalan yang ia habisi ternyata adalah anaknya Michael. Tanpa pikir panjang, Clint langsung menyelamatkan Dianda dan mengantarkannya pulang pada si nenek. Keesokan harinya, anaknya Michael rupanya berhasil selamat walau mengalami luka parah di bagian wajah. Insiden ini membuat Michael marah sekaligus malu. Ia tak menyangka kalau anak dari seorang bos gangster tidak bisa membela dirinya sendiri. Michael juga berkata kalau ia akan mengusir anaknya karena tak butuh laki-laki pecundang. Anaknya yang babak belur hanya bisa cirambai ketika tahu yang dipedulikan ayahnya hanyalah reputasi, bukan kesehatannya. Walaupun begitu, Michael tetap berencana untuk membalaskan dendam pada Clint. Michael pun mengirim anak buahnya untuk membuntuti Clint yang tengah kabur keluar kota bersama Dianda dan neneknya. Clint tak menyadari kalau mereka diikuti sejauh ini. Alhasil Dianda dan neneknya yang berada di resto Padang berhasil dipojokkan oleh anak buahnya Michael. Meskipun nyaris tertangkap, Clint datang dan segera menghabisi mereka tanpa sepengetahuan Dianda dan neneknya. Tetapi bukannya senang bisa lolos, si nenek malah menyalahkan Clint karena gara-gara dia, mereka tidak bisa pulang ke kota dan kini menjadi buronan. Namun sang nenek tidak tahu bahwa Clint sebenarnya merupakan seorang mantan pembunuh bayaran. Membereskan hal sekecil ini adalah perkara mudah baginya. Clint berjanji akan menyelesaikan ini semua sehingga mereka bisa kembali ke kota dengan aman. Clint pun meninggalkan Dianda dan si nenek di tempat yang aman, sementara ia kembali ke kota untuk menepati janjinya. Pertama-tama, ia kembali ke rumahnya untuk mengambil uang simpanan. Ia menggunakan uang tersebut untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, seperti membeli shotgun dan pistol suar dari teman baiknya di toko anti. Semua itu dilakukan demi menyingkirkan Michael. Sementara itu, Michael baru mendapat kabar kalau orang suruhannya lenyap dihabisi Clint. Dan di saat yang sama, Michael mendapat telepon ancaman dari Clint yang menurutnya sangatlah konyol karena Clint berencana untuk menelepon dulu sebelum menyerang. Tapi siapa sangka, sikapnya Michael yang menyepelekan ancaman Clint ini berujung malapetaka. He's in the fucking room! Mendengar kegaduhan ini, istrinya Michael seperti sudah menduganya. Tanpa ragu, ia membantu Clint mengarahkannya ke lokasi Michael. Clint kehabisan ammo, dan ia kebetulan melihat banyak koleksi shotgun hingga sniper milik Michael. Namun saat mau mengambilnya, ia diterjang oleh si bandar narkoboy. Michael cukup lega ketika mengetahui anaknya datang untuk menolongnya. Ternyata dugaannya salah besar. Michael pun mati di tangan anaknya sendiri. Di saat anaknya Michael mau menghabisi Clint, sehingga pada akhirnya Clint pun meninggalkan anaknya Michael dan lolos dari maut.
Setelah pembasmian yang dilakukan oleh Clint, kehidupan di kota tersebut perlahan pulih dan Dianda juga kembali ke kota. Jaringan sindikat narkoboy milik Michael kini sudah punah dan semua ini berkat Clint, seorang tukang bersih-bersih yang bisa membersihkan sampah masyarakat di kehidupan kota. Ending yang pasukan oranye. Bagus sih kalau ada orang kayak Clint yang suka bersih-bersih. Tapi harus waspada juga sama orang yang suka bersih-bersih dirinya sendiri. Apalagi bersih-bersih kalau habis nipu. Kayak afiliator. Sekian alur cerita film Clint yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, bolehlah dilampiaskan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.